Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil statistika kami, yaitu data primer. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Orlando Putra Tambah, NPM 23031. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitri Hernisa, NPM 23025. Perkenalkan, nama saya Ilma Amelia Mega, NPM 23004. Perkenalkan, nama saya Sabrina Talanza, NPM 23035. Dan perkenalkan, nama saya Rafif Bagus Saputra, NPM 230310138. Baik, untuk data primer yang kita ambil di sini menggunakan jurnal analisis data pH air yang memiliki kandungan kapur tinggi di area Kecamatan Rongkot, Kota Surabaya. Untuk latar belakangnya, air ini merupakan salah satu hal yang penting dalam keberlangsungan makhluk hidup. Mulai dari makan, minum, mencuci, dan semuanya itu kita menggunakan air. Nah, namun pH air ini juga menentukan kualitas dari air tersebut. Maka dari itu kita perlu mengetahui berapa pH yang bagus untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui pH air yang ada di daerah Rungkut. Tujuan yang kedua untuk mengetahui pengaruh pH air pada kesehatan manusia. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pH air tersebut. Lalu terdapat rumusan masalah, yaitu berapa pH air yang ada di daerah Rungkut. Selanjutnya, manfaat dari penelitian yang kami lakukan adalah: pertama, dapat mengetahui pH air yang ada di daerah Rungkut. Kedua, dapat mengetahui pengaruh pH air pada kesehatan manusia. Ketiga, dapat mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi dari pH air itu sendiri. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang dipilih yaitu metode kuantitatif dikarenakan menggunakan data asli atau melakukan uji langsung dengan sampel air dengan cara observasi. Baik, alur penelitian tahap pertama itu melakukan pengujian pH dalam beberapa sampel, tahap kedua mengolah data, tahap ketiga membahas data yang diperoleh. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, dari penelitian ini kami mengambil sebanyak 9 daerah, dan masing-masing daerah itu kita mengambil 3 sampel di daerah timur, 3 sampel di daerah barat, 3 sampel di daerah selatan, utara, dan tengah. Nah, sehingga didapatkan hasil data sebagai berikut. Nah, dari hasil penelitian observasi kami, terdapat juga rata-rata pH dari setiap daerah. Di Gunung Anyar itu rata-ratanya 8,93, Padukan Ayu 9,6, Padukan Sawah 9,1, Rungkut Asri Timur 9,6, Padukan Asri Utara 9,3, Padukan Asri Tengah 9,8, Rungkut Industri 1 8,7, Pandugo 9,6, dan Perumahan Wiguna 9,06. Sehingga dari rata-rata ini dapat dibentuk grafik sebagai berikut. Next. Nah, dari penelitian kami ada pun hasil penelitiannya, yaitu air di daerah Gunung Anyar dan Rungkut Industri 1 masih dapat digunakan untuk kebutuhan lain seperti mandi dan keperluan rumah tangga, namun tidak dianjurkan untuk diminum. Kandungan pH yang tinggi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah polusi dan pencemaran lingkungan. Daerah Rungkut di Surabaya merupakan kawasan industri yang memiliki lalu lintas yang padat, sehingga polusi udara dan aktivitas industri dapat mempengaruhi kualitas air di kawasan tersebut. Nah, penyebabnya tingginya pH air selain itu juga dapat disebabkan oleh aktivitas rumah tangga seperti limbah bekas
limbah sabun bekas cucian, ataupun sampah di sekitar perumahan. Namun, di daerah Rungkut Industri 1, pH airnya itu lebih rendah dibandingkan dengan air di perumahan, dikarenakan limbah yang dihasilkan oleh industri itu sudah diolah terlebih dahulu, sehingga sehingga limbah yang dikeluarkan itu tidak memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap pH air. Next. Berikut adalah dokumentasi dari penelitian kami, yaitu menggunakan kertas pH yang kita masukkan ke dalam sampel, dan kita bisa amati berapa warna yang dari pH tersebut. Selanjutnya yaitu ada didapatkan kesimpulan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari pH air di daerah Rungkut tergolong tinggi, yaitu di range pH 9, sehingga tidak dapat dianjurkan untuk dikonsumsi. Namun beberapa daerah masih tergolong aman untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari, seperti kegiatan sanitasi air dengan pH yang di atas 7 bersifat basah, dan jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Namun menurut standar Environmental Protection Agency atau IPA di Amerika Serikat, air dengan pH antara 6,5 hingga 8,5 masih dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, kecuali sebagai air minum atau dikonsumsi. Baik, sekian pemaparan data primer dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.